Selamat malam, berjumpa lagi dengan Putra FX. Ini tools aktifnya ada update ya, banyak update-nya. Bentar saya jelaskan lagi dari awal untuk tool ini ya, karena banyak ini update-nya. Oke, kita mulai dari ini Alpair on off. Alpair on off ini fitur untuk menghandle semua pair ya. Jadi misalkan di sini ada pair BTC USD, ETH, ada pair lain beda pair ya. Sedangkan saya ini pasangnya di ETH. Jika ini alpairnya saya on kan, maka saya bisa close order ini untuk pair lain ya. Misalkan saya close order ini, maka BTC juga akan close all gitu. Untuk close pendingnya juga sama, bisa untuk close all. Untuk close loss-nya juga sama, bisa close semua pair ya. Kalau ini alpairnya kita on kan, itu ya. Untuk close profit juga sama. Jadi fungsinya alpair on ini bisa menghandle semua pair dalam satu tool ini ya. Misalkan tool ini kan terpasangnya di ETH, dia bisa mengclose semua pair di dalam satu DA ini atau tool ini. Tapi kalau ini alpairnya saya off kan, maka tool ini hanya menghandle hanya ETH aja atau tempat tool ini terpasang. Ini toolnya terpasang di ETH, jadi yang di close, yang all itu cuma pair ETH saja, gitu ya. Oke, kita cuplik dulu ya, cuplikan dulu untuk menu-menunya. Ini diklik, ada indikatornya lengkap. Ini pairnya bisa ditambah ya, BTC dan lain-lain ini bisa ditambah jika kurang. Ada detail harganya, detail spreadnya juga. Kita coba klik yang ETH atau BTC. Nah, di sini ada signalnya ya. BTC misalkan mulai dari time frame M1 sampai MN lengkap ada semua. Nah, di sini indikatornya ada MA, ada stokastik, ada RSI, ada juga Bollinger Band, dan ada juga yaitu MACD ya. Ya, ada MACD. Ini nanti semua indikator ini saat ada signal akan terkirim ke Telegram. Itu. Jadi bisa untuk membandingkan time frame ya, dilihat dari sini. Ini misalkan time frame-nya M1 sampai MN, ini lengkap, bisa dibandingkan untuk time frame-nya dari H1 sampai MN. Misalkan untuk MA-nya, MA H1-nya berapa, lalu M15-nya berapa, atau stokastiknya. Untuk stokastik nilai puncaknya atau nilai bawahnya dan nilai atasnya itu bisa dibandingkan di sini karena time frame-nya sudah lengkap ya. Time frame-nya sudah dari time M1 sampai MN. Contohnya ini stokastik weekly-nya 17%, 17% warna merah. Itu berarti di bawah 20%, artinya stokastiknya berada di bawah ya. Kalau di atas nanti warnanya hijau, contohnya untuk pair apa ya yang warnanya hijau? Ini masih di tengah-tengah semua. Jadi nanti kalau warnanya ini 3,7 berarti di bawah banget M1-nya. Itu. Jadi dengan ini kita bisa membandingkan dari time frame M1 sampai MN cukup dari sini aja, tidak perlu gonta-ganti time frame atau buka cat banyak ya. Oke, selain itu dari sini kita juga bisa melakukan order ya. Misalkan ini saya klik BTC, padahal ini toolnya ini terpasangkan di ETH. Saya klik BTC yang lagi open kan untuk market forex crypto ya. Jadi makanya saya tutorialkan yang crypto aja, yang lainnya sedang libur ini. BTC kita klik buy. Nah, langsung buy BTC di sini. Kita close juga dari sini bisa, mau close pairnya atau close satu-satu bisa juga.
atau sell atau buy di sini bisa. Nah, dari sini juga bisa ya. Dan ini bisa disembunyikan, misalkan ini terlalu penuh, kita sembunyikan. Ini data akun juga bisa diklik di sini. Kita sembunyikan, misalkan memenuhi cat, kita sembunyikan di sini. Nah, dengan gini kita bisa tetap leluasa menganalisa ya. Kita tampilkan lagi. Incoming mail. Jadi mudah ya, bisa kita perlebar, kita cek file menu atau indikatornya. Bisa juga untuk mengecek data akun kita, kondisinya bagaimana. Ini data akunnya, misalkan profitnya berapa dolar atau berapa poin, bisa cek sini. Jumlah sellnya, jumlah buy-nya, lotnya, pendingnya juga lotnya, jumlahnya ya, total lot. Kalau ini alpairnya kita on kan, misalkan ini alpair on ya, nanti data akun ini data all, jadi membaca data all. Misalkan ada order selain ETH, ada BTC, ada Gold, ada lain-lain, maka terhitung jadi satu sisi ini profitnya. Jumlahnya juga terhitung, jumlah selnya terhitung, semua total, semua pair itu terhitung di sini. Tapi kalau ini alpairnya kita off kan, hanya menghitung di mana tool ini terpasang. Misalkan ini terpasangnya di ETH, jadi yang dihitung hanya ETH aja ini. Itu ya, alpair on off ini fungsinya juga seperti itu. Selain untuk tadi ya menghandle semua pair dari close ini, tapi juga bisa menghandle total data akunnya. Oke, fitur singkatnya ada set TP massal di sini, ada target profit bisa pakai dolar atau persen, ada pending order, ada trailing stop, bisa juga untuk break even. Ini auto BE, kalau kita beralih di sini bisa pakai mode trailing. Trailing ini juga bisa untuk close all ya, close all order, semua all bisa pakai trailing. Dan juga bisa untuk close-nya ini, untuk close profit ya. Nah, untuk profit bisa profit satuan dikurangi satu-satu atau close all. Untuk profit semua profit kita close. Untuk profit yang sell aja atau profit buy saja, atau min lot kita kurangin lotnya yang profit. Misalkan lotnya ada 10, kita kurangin 0,1 atau 0 atau 1, kita kurangi di sini pakai ini ya. Misalkan ada lotnya berapa, lotnya yang profit itu berapa, 10 misalnya, 1 misalnya, kita kurangin 0,1, tinggal 0,1 ini kita klik, nanti akan yang profit akan berkurang 0,1 tadi. Jadi bisa dikurangi lotnya ya yang profit. Dan ini fitur min lot yang profit ini sekalian bisa mengaktifkan break evennya. Jadi kalau ini pilih break even auto BE, saat kita mengurangin lot ini sekalian langsung pasang break even untuk pengaman ya, BIP. Itu bisa juga fitur ini untuk kalau ini modenya untuk break even. Kalau traveling ini tidak diikuti break even. Kalau modenya di sini tadi auto BE atau break even, saat kita kurangin lotnya langsung ditambah dengan break even itu ya untuk loss. Lalu ini untuk rekan-rekan mungkin ada salah lotnya besar, wah terlalu besar ini, mau di close sayang atau takut profitnya besar juga. Kalau benar, kalau salah ya lossnya besar, kita kurangin lotnya juga bisa. Loss yang min lot yang loss ini juga kurangi. Misalkan lot kita tiba-tiba 10 kebesaran, kita kurangi satu-satu bisa. Ini lotnya ini kita tulis 1, nah 1 kita kurangi lotnya 1, jadi yang loss juga bisa dikurangin ya lotnya. Jadi bukan yang profit aja, yang loss juga bisa dikurangin itu ya. Ntar saya kasihkan contoh nanti, ini cuma cuplikan dulu ya. Lalu di sini ada juga untuk garis buat pending order ya. Ini klik,
garisnya ini muncul, bisa ditarik-tarik di mana area kita mau pasang pending order. Kita tarik, misalkan di sini kita mau buy stop, sell stop. Kalau di atasnya pakai buy stop, bisa pakai garis ini aja. Kita hilangkan. Lalu untuk sini garis untuk rasio ya, untuk rasio. Nah, di sini bisa otomatis ya rasionya 1:2 ini. Jadi SL-nya 1 dan TP-nya 2, itu pakai rasio 1:2. Untuk rasio juga bisa dihapus ya, rasionya jadikan 0, misalkan rasionya dihapus menjadi 0. Nah, nanti bergerak dihitung sendiri-sendiri. Misalkan SL-nya mau digeser sini, take profit-nya tidak ikut bergeser. Jadi tidak ikut rasio. Bisa digeser sendiri take profit-nya di mana, di sini atau di mana. Nah, isi garis ini akan mengisi kolom ini ya, kolom SL dan kolom take profit. Ya. Gitu, bisa kita hapus. Ini agak delay ya, lambat ya, karena marketnya sedang lambat untuk kripto ini. Menyetulnya juga mengikutin. Oke, di sini cuplikannya sampai di sini dulu. Ini untuk jumlah pendingnya. Jumlah pendingnya misalkan 10. Lalu ini masa berlakunya pending ya, expirednya, pendingnya. Misalkan kita mau expirednya 12 jam, kita isi 12 saja, 12. Maka saat kita pasang buy limit dari sekarang, maka 12 jam kemudian akan terhapus otomatis jika tidak terkena ya, tidak tereksekusi maka akan terhapus. Itu ya, ini jadi ada yaitu tambahan expirednya pending order di sini ya, dan ini jumlahnya pending order. Lalu ini jaraknya dari 1 ke 2, 2 ke 3 jaraknya ini. Kalau yang tengah ini jarak pertama kali kita order pendingnya. Oke, kita mulai dari awal ya. Sekarang cuplikannya sudah selesai. Sekarang kita tombol sell ini ya, tombol sell kita berarti langsung sell. Tombol buy kita langsung buy. Dan ini lotnya ya, lotnya kita bisa isi manual 0,01 misalkan. Kita isi 0,01 ya, bisa pakai sini juga, ini dinaik-naikkan ini, naik turun lotnya misalkan 0, berapa. Untuk kolom TPSL, kolom TPSL-nya di sini ini TP ya, sebelah kanan ini warna hijau ini TP. Kalau sebelah kiri ini dari SL ya, karena warna merah. Jadi TP-nya mau diisi berdasarkan poin bisa, mau diisi poin, diisi berapa poin, tinggal isi berapa poin sini, misalkan 20.000 poin TP-nya bisa juga. Atau yang biasa pakai rupiah, harga market bisa langsung misalkan di harga berapa, 2985.10. Nah, harus ada titiknya sesuai harga ya, itu baru kebaca harga. Kalau ada titiknya ini kebaca harga, kalau tanpa titik nanti kebaca sebagai poin. Misalkan begini tanpa titik, nah ini tanpa titik berarti artinya 2985 poin. Tapi kalau pakai titik misalkan 1 atau titik aja, itu nanti kebacanya sebagai harga 2985,1 di harga ini, nanti TP-nya begitu ya. Jadi fleksibel, take profit-nya bisa pakai nilai harganya langsung atau take profit pakai poin, bisa diisi di sini. Kalau tidak mau harga atau mengisi manual, bisa pakai garis ini tadi ya. Garis ini untuk mengisi kolom TP dan SL ini. Ini kita klik, nah garisnya keluar ya, garisnya rasio.
Kita tarik ini rasionya kita tarik TP-nya di berapa. Kalau rasionya 0 berarti sendiri-sendiri, SL-nya kita geser sendiri, dan take profit-nya kita geser sendiri area-areanya ya. Tapi kalau ini diisi rasionya, rasio misalkan saya tulis 2 begini, maka menyesuaikan SL ya, SL-nya 1 dan TP-nya 2 dan selalu mengikuti ya perubahannya. Nah, bergesernya mengikuti sebagai rasio ya. Misalkan SL-nya taruh di sini berarti TP-nya berubah juga areanya. Sudah ketemu lalu kita klik set, maka TPSL-nya langsung berubah. Kita klik set ya. Klik set. Nah, ini ya, area TPSL-nya langsung berubah di sini ya. Itu untuk pakai rasio, pakai harga ya. Kalau tidak mau isi manual bisa pakai rasio, dan rasionya juga bisa di-nolkan, berarti berjalan sendiri-sendiri. Nanti garis merah sebagai SL ditarik sendiri, dan garis biru sebagai TP bisa ditarik sendiri. Gitu ya. Ini untuk TPSL-nya, set massal ya. Set massal ini menjadi set massal. Tapi kalau mau hapus kita reset jadi 0 aja, ini jadi 0 caranya, ini klik tanda plus ini. Nah, jadi 0 ya. Kita set. Maka jadi 0 lagi ya, TPSL-nya hilang. Itu. Jadi bisa mereset 0 lagi TP-nya secara massal ya. Itu. Lalu untuk target profit ya, target profit bisa pakai dolar atau bisa pakai persen. Kita klik ini target profit dolar ya, kita isi aja berapa dolar, misalkan 10 dolar sebagai target profitnya, dan lossnya 10 dolar misalkan ini ya. Nanti saat loss 10 dolar akan close all sendiri, atau saat profit 10 dolar juga akan close all sendiri. Itu ya untuk targetnya. Enak ini nanti untuk trading news atau scalping, kita sudah pasang aja TP-nya di sini, kita tinggal pencet buy atau sell aja, fokusnya di sini. Itu lebih enak nantinya, jadi lebih fokus. Dan targetnya juga akan berjalan ya. Bagi yang suka target pakai persen, tinggal klik aja ini dirubah menjadi persen. Nah, tinggal isi berapa persen targetnya, atau lossnya juga diisi berapa persen di sebelah kiri ya. Loss itu SL pokoknya sebelah kiri, kalau TP sebelah kanan. Kita isi targetnya berapa persen, yang suka pakai persen. Kalau yang suka pakai dolar atau rupiah, diisi aja di sini rupiahnya berapa, yang pakai akun rupiah ya. Kalau akun dolar ya diisi berapa dolar di sini gitu. Jadi fleksibel, semua saya buat fleksibel karena saya membaca kesukaan para trader ya. Jadi saya kumpulkan di sini apa kesukaannya, saya rangkum di sini ya. Jadi hampir tool ini lengkap untuk kesukaan trader tuh ada di sini. Oke, masuk target profitnya sudah ya. Target profit sudah, set TP-nya sudah. Lalu kita masuk ke pending order. Oh ya maaf, ini untuk 9 ini maksimal lot ya. Kalau saya isi 9, saya mau masukkan lot, tiba-tiba lagi blank ya. Misalkan tergesa-gesa saya salah masukkan lot, saya masukkan lot 10 begini. Saya klik play, nanti akan muncul yaitu error, tidak diproses ya, dan lotnya ke reset kembali ke 0,01 saat ini tadi pembatas max lotnya aktif ya. Itu jadi sebagai pengaman maksimal lot ini, dan maksimal lot ini juga menghitung semua total trading kita ya. Total trading kita misalkan ada 10 dan total lotnya sudah 9, maka tidak bisa order lagi karena sudah maksimal lot itu. Jadi ini juga sebagai pengaman ya. Kita misalkan banyak order buy sell-nya tidak tahu sudah lotnya berapa, kita tidak tahu batas, nah ini ada batas maksimal lotnya. Ini sebagai pengaman maksimal lot ya.
kita bisa order sell limit, buy limit, sell stop dan buy stop. Contoh ya, contoh di sini misalkan saya mau pending order di mana, kita tarik aja garisnya di sini. Di sini saya mau melakukan yaitu buy stop sebanyak 10 dan jangka waktunya 10 jam. Kita isi 12 jam ya, 12 jam. Jadi nanti pending ordernya akan terhapus otomatis setelah 12 jam. Ini sebagai expirednya ya, di sini 12 jam dan ini jumlah, yaitu jumlah ordernya. Misalkan saya klik buy stop sebanyak 10 ya. Nah, otomatis buy stop sebanyak 10. Lalu saya mau lanjutkan yaitu tadi buy stop ya, sekarang saya stop di sini, di bawah sini sebanyak 10 juga dan 12 jam juga. Kita saya stop aja. Nah, ini ya. Dan ini nanti saat buy stopnya kena, maka sell stopnya otomatis terhapus. Itu kalau kita fiturnya ini kita aktifkan ini ya, delete PO nya ini. Kalau delete PO ini, pilihan delete PO, maka saat buy stopnya kena, sell stopnya otomatis terhapus. Tapi kalau delete PO nya kita pilih jadi normal PO, buy stopnya kena, sell stopnya tidak terhapus. Jadi fleksibel juga. Ini juga kemauan trader, karena trader juga ada yang maunya auto terhapus, tapi ada juga yang tidak mau terhapus. Maka saya buatkan tombol di sini buat memilih ini ya, biar fleksibel kesukaan trader itu. Contoh ini saya close dulu buy stopnya, lalu saya close all aja ya, close all pending ordernya. Sangat mudah ya dan sangat cepat ya. Jadi misalkan ada news ya, kita langsung aja pasang buy stop dan sell stop sebanyak berapa, 10. Ini jumlahnya ya, jumlahnya, dan ini jarak dari 1 ke 2, 2 ke 3 ini, dan ini jarak awal ya, dari awal PO nya ini. Lalu yang ini jumlahnya, yang ini expirednya berapa, expirednya berapa jam. Di sini kita isi misalkan 12 jam, berarti berlakunya hanya 12 jam untuk pending ordernya. Misalkan tidak kena, tidak tersentuh, otomatis akan terhapus gitu ya. Lalu yang ini pengalian lotnya ya, misalkan kan ordernya ada 10, kita kali tiap 1 ke 2 dikali 2 bisa ini ya, dirubah ininya. Kalau coba ini tidak dirubah, misalkan 1, berarti lotnya akan tetap, kita coba cek. Nah, ini lotnya tetap ya 0,01. Coba saya kali 2 ya, kali 2. Coba saya stop. Kita lihat di sini, nah, lotnya akan dikali 2 ya. 32, 64, 102, 256. Jadi dikali 2. Ini pengalinya ya. Jadi lengkap juga di sini untuk pending order itu. Ini jumlahnya ada, expirednya ada, dan ini pengali lotnya juga ada. Lalu yang sebelah kiri ini untuk jarak order 1 ke 2, 2 ke 3, jaraknya ini, poinnya ini. Lalu yang ini jarak, yaitu pending ordernya. Nah, di kolom jarak pending order pertama kali ini bisa diisi berdasarkan harga atau poin juga, jadi fleksibel juga. Misalkan mau pending order di harga sekian, tinggal isi aja harganya di sini. Atau mau pending order di jarak sekian poin dari harga sekarang, tinggal aja isi poinnya. Misalkan jaraknya 2000 poin dari harga sekarang, tinggal enter, nanti di-convert menjadi harga di sini. Atau kalau tidak mau ribet mengisi ini, pakai garis ini aja, klik ini tombol plus ini sebelah kirinya,
kita klik, nanti akan muncul garis. Nah, garisnya ini kita tarik-tarik, kita taruh areanya aja, mana yang mau kita start untuk melakukan pending order. Kalau di bawah harga berarti untuk sell stop dan buy limit ya. Kalau di atas harga itu untuk sell limit dan buy stop. Tinggal ini aja, jadi lebih mudah ya. Jadi otomatis terisi di sini, kita tinggal klik mau apa, buy stop atau sell limit. Jadi sangat mudah ya. Ini untuk pending ordernya. Sekarang kita masuk yaitu di trailing stopnya. Trailing stop. Nah, ini trailing stopnya. Misalkan kita isi berapa ini ya, 2000 ya. Oh, profitnya ini. Trailing stopnya di 1600 biar aktif. Sebagai contoh. Trailing stop. Lalu mau SL-nya dipasang berapa? Ini statnya ya, sebelah kanan ini statnya trailing. Lalu ini yaitu SL-nya trailing itu. Jadi saat nanti ada yang profit 1500, maka SL-nya akan aktif mengikuti harga. Tapi dengan syarat ini juga trailingnya ini kita on kan, kalau off ya tidak berjalan. Contohnya ini saya isi ini tidak berjalan ya. Tapi saat nanti saya on kan dan ini sudah ada yang profit 1500 poin, ini ada ya 1600 ini, berarti sudah di atas 1500 nanti akan on ini. Kita on kan, kita coba ini 3000 jarak SL-nya. Kita on kan ya. Nah, ini langsung terisi nanti sebagai trailingnya akan bergeser yaitu mengikuti harga. Nah, ini ya SL-nya otomatis terisi ya, ini SL-nya yaitu SL trailing. Dan SL ini akan terus mengejar harga dengan jarak 3000 ini kalau trailing ya, mode trailing. Tapi kalau mode break even dia tidak mengejar harga. Kalau break even itu tetap. Kalau trailing itu mengejar harga. Harganya naik, ya diikuti naik, SL-nya ikut geser naik. Itu trailing stop ya. Kalau posisi SL harganya turun, SL-nya juga ikut turun. Enaknya itu nanti saat newsnya, saat news bisa digeser-geser, bisa otomatis bergeser ya, SL-nya mengejar harga. Itu trailing stop ya. Dan ini pemicunya take profitnya ini. Misalkan di saya profit 1500 poin, SL-nya baru aktif atau baru bergeser. Nah, ini yang dimaksud baru bergeser ini. Jadi ini pemicunya sebelah kanan ini yaitu pemicu SL aktif ya. Syarat trailingnya harus on juga. Kalau off ya tidak berlaku, jadi tidak aktif ini trailingnya. Oke, untuk trailing ini juga ada mode untuk close all ya. Kalau ini kita isi satu SL-nya, kita isi satu, dan ini trailingnya nanti kita on kan saat ada yang profit 1500 ini, maka akan close all semua ordernya akan close all. Close all order ETH-nya di sini ya, di pair ini akan close all. Jadi contoh kita ada order 10 ya, yang 5 itu profit dan yang 5 minus. Kita mau asumsikan close all di tengah-tengah itu nanti profit ya. Kira-kira di 1500 poin ini akan close all, maka kita isi aja, diisi TP-nya ini 1500 poin, maka akan close all. Contoh ini ya, saya aktifkan, nanti akan aktif dan akan meng-close all semua order. Nah, ETH-nya close all semua ya, ETH-nya. Itu ya. Untuk pending ordernya coba kita close PO all, kita hapus semua pending ordernya biar bersih. Nah, dibersih ya.
Oke, kita coba order buy lagi. Kita pakai break even. Total. Itu tadi untuk trailing, mode trailing ya. Mode trailing SL akan mengejar harga. Kalau SL-nya diisi 1, begitu ini tersentuh profitnya, maka akan close all. Kalau diisi 1. Tapi kalau diisi berapa, 10 poin atau 20 poin tergantung poinnya tiap pair ya. Misalkan 1000 poin, nah, SL-nya berarti 1000 poin ini dari harga sekarang. Harganya naik, ya SL-nya juga akan naik, akan mencari jarak 1000 ini. Ini mode trailing stop ya pada umumnya. Kalau kita switch menjadi mode break even atau BEP, nah, auto BE ini beda lagi nanti. Jadi tadi mode trailing dan ini mode break even ya atau BE ya. Nanti saat ada yang profit 1500 poin, break evennya otomatis akan aktif. Break evennya akan aktif dan break evennya mau di berapa SL-nya. Kalau diisi 0, kalau break even kan biasanya di harga saat order ya, kita isi 0 aja. Maka saat profit 1500 poin ini, misalkan kita aktifkan break evennya, kita on kan, nanti SL-nya akan berada di area open tadi dan tidak akan ikut bergeser ya. Harganya naik ya SL-nya tetap di harga order itu tadi. Kalau kita isi 0, 0 itu artinya berarti di area kita order itu SL-nya. Itu ya. Kalau break even itu bedanya sama trailing stop gitu. Kalau trailing stop SL-nya akan mengikuti harga terus, mengejar harga. Itu trailing stop. Kalau break even dia tetap kita isi 0 berarti SL-nya berada di area order tadi dan harganya naik, SL-nya tetap di harga order tadi, tidak akan bergeser itu ya. Kalau break even. Kalau ini kita isi 10 ya berarti kita profit 10 poin. Harga berarti SL-nya naik 10 poin dari harga order kita itu. Jadi ini fleksibel juga, saya buat break evennya fleksibel. Kan biasanya break even itu kalau diisi manual otomatis hanya menetap di harga order aja ya biasanya loh. Kalau break even pada umumnya itu gitu. Jadi kita aktifkan break evennya ya SL-nya langsung menetap di area kita order tadi. Tapi ini bisa kita geser SL-nya. SL-nya kita geser menjadi naik misalkan 10 poin naik dan itu tidak mengejar harga, kita aja yang menggeser ya. Harganya tetap naik ya break evennya tetap SL-nya di area 10 poin dari harga itu tadi. Itu ini untuk break evennya bisa disetting untuk bergeser-geser ya. Kak Firman, terima kasih Kak Firman sudah hadir dan selamat malam ya. Untuk harganya yang basic 500.000 dan yang pro 600.000. Yang pro lengkap ada ini ya, ada indikator-indikatornya lengkap dari time frame M1 sampai MN, ada MA, ada stokastik, ada RSI, ada juga Bollinger Band dan ini ada MACD. Semua bisa disetting kesukaan trader itu sendiri ya, nilai-nilainya ini. Itu 600.000 yang pro, 500.000 yang basic. VPS, kalau pakai VPS-nya di saya 100 ribuan sudah dapat RAM 2 GB ya dan juga 2 core, sudah 2 core ya yang 100.000 itu paling murah saya cari, itu paling murah itu. Biasanya ada sih yang 75.000 tapi kan yang 1 core. Itu ya, tadi masuk ke ini ya, auto BE ya, auto BE-nya
juga fleksibel. Semua saya buat fleksibel kesukaan trader. Kalau kita isi 0, maka BE-nya menetap di harga ini tadi ya. SL-nya menetap di harga order. Lalu kita geser misalkan 10 atau 100, ya berarti SL-nya anggap aja itu jadi profitnya. Oke, kita on, kita off. Ini mode trailing dan trailing stopnya. Sekarang masuk dia itu di close order ya. Untuk close, nah, kita yang loss ini misalkan dikurangin lotnya, kita kurangin 0,1 yang loss. Ini kan loss ya. Ini loss kita kurangi 0,1. Kita kurangi aja jadi berapa? Nah, jadi 0,09 ya, ini kelihatan ya. Jadi yang sudah order tadi kita bisa kurangi lotnya. Atau yang kita kurangi lotnya yang profit juga bisa. Yang profit nih kita kurangi lotnya ini. Ini belum ada ya yang profit. Kalau ada yang profit bisa dikurangi lotnya. Jadi fleksibel juga ini. Sekarang kita amankan lotnya berapa, kita kurangin lotnya, yang profit kita kurangin ya, bisa. Atau yang loss kita kurangin juga bisa. Kalau yang profit ini untuk close min lot ini, dan ini modenya mode auto break even ini atau BE, maka saat kita mengurangin lot ini otomatis akan diikutin yaitu dengan break even. Yang dikurangin lotnya tadi akan terpasang break even otomatis ya. Misalkan saya mengurangin profit ini kayak klik ya, maka yang dikurangin lotnya tadi otomatis terpasang break even gitu. Kalau ini modenya BE, kalau modenya ini trailing tidak. Tapi kalau modenya BE, saya saat kurangi lotnya ini otomatis akan diikutin break even itu. Untuk close loss bisa loss satuan, kita kurangi satu-satu. Nah, ini satu-satu ya, bisa. Atau loss all, semua yang loss kita all, kita hapus. Atau loss yang sell saja, atau loss yang buy bisa. Jadi fleksibel juga. Untuk close profit juga sama. Untuk profit, yang profit kurangi satu-satu bisa, atau profit semua profit, atau profit sell, atau profit buy saja bisa juga ya. Untuk pending ordernya juga sama. Pending ordernya kita yang semua pending kita hapus, atau sell stop aja yang kita hapus, atau sell stop, sell limit, buy stop, buy limit kita hapus, tinggal pilih aja. Untuk close ordernya juga fleksibel, atau close all, close semua order, atau close yang sell aja, atau close yang buy saja. Dan ini jika alpairnya kita on kan, maka ini bisa menghandle semua pair ya tadi. Saat saya close all, maka ada pair lain akan ikut close all. Ada BTC, ada Gold akan ikut close all. Kalau ini alpairnya saya on kan, gitu. Oke, mode ini sudah terpenuhi ya untuk reviewnya tool ini. Kita bisa sembunyikan toolnya. Jadi lengkap banget di sini. Untuk pending ordernya juga fleksibel. Ini jumlah pendingnya sebanyak 10. Ini masa berlakunya, misalkan masa berlakunya pending tadi 12 jam, isi 12, atau 13 jam, tinggal isi 13 jam. Tinggal klik, lalu ini lotnya pengalinya, lot pengali pending order. Kalau 1 berarti tidak dikali, kalau 2 berarti dikali 2 lotnya. Coba saya buy stop ya. Lalu sell stop. Sebanyak 10 ini ya. Nah, ini cocok untuk news. News kita pasang jebakan gini. Nanti saat ini
buy stopnya kena, maka sell stopnya otomatis terhapus. Saat sell stopnya kena, buy stopnya terhapus. Itu kalau modenya kita aktifkan. Kalau modenya tidak diaktifkan ya buy stop kena, sell stopnya tidak terhapus. Itu fleksibel juga ya. Oke, kita close pending all-nya, kita hapus semua. Jadi ini lengkap juga. Lalu apalagi ya yang kurang ya? Oh, ini modenya, ini mode pro bisa dirubah mode basic. Kalau mode basic nanti tidak ada signal-signalnya tadi, tapi lebih ringan nanti. Kalau untuk kepentingan tidak perlu signal-signal, mode basic aja, nanti lebih ringan. Untuk reset off, reset on. Nah, untuk reset ini jika ini targetnya terpenuhi, maka akan ke reset menjadi 0. Ini resetnya on ya. Dan juga ini misalkan kita isi 10 lotnya, kalau reset on saat kita order selesai, maka akan menjadi 0,01 lagi. Ke reset lagi ya. Dan juga untuk jumlah buy order ini, jumlahnya ini untuk pending order, kalau resetnya kita on kan nanti akan reset ke default menjadi 1. Dan ini juga untuk jumlah pending ordernya ini, lot pengali ini juga akan ke reset menjadi 1 kalau resetnya kita on kan. Itu ya, reset on. Kalau kita matikan dia dipasang di VPS nanti tidak ke reset. Jadi makanya saya buatkan itu buat jaga-jaga ada yang pasang di VPS biar tidak ke reset. Kalau normal PO, nah ini ada fitur tambahan lagi ya, ada normal PO ini, normal PO. Kalau normal PO kita order buy, ya kita hanya order buy pada umumnya. Tapi kalau ini pilih follow PO, nah, follow PO-nya apa? PO limit atau PO stop. Kalau PO limit saya melakukan buy akan diikutin dengan buy stop ya, sebanyak berapa? 10, ini ada 10 misalkan. Ini saya PO stop ya, saya coba buy, nanti akan ada diikutin yaitu buy stop. Nah, saya melakukan buy tapi diikutin dengan buy stop sebanyak 10 ini. Kalau ini saya pilih tadi PO ya, normal PO menjadi follow PO. Dan PO-nya kita pilih PO limit apa PO stop. Kalau PO stop saya melakukan sell menjadi sell stop nanti. Sebanyak berapa ini tinggal isi di sini sebanyaknya dan lotnya ini tetap. Kita coba sell. Saya melakukan sell ini ya. Nah, langsung diikutin sell stop ya. Kalau PO limit ya kita coba hapus dulu pending ordernya yang lama ini. Kita isi PO limit ya, coba kita buy, nah, akan diikuti buy limit. Di sini akan diikuti buy limit ya. Itu jadi dia akan diikuti buy limit. Kalau normal PO ya kita buy, cuma buy saja satu, tidak diikutin dengan pending order. Untuk line on ini saya matikan dulu, sudah tidak dipakai, mau saya hapus saja. Untuk delete PO tadi fungsinya untuk tadi ya. Kalau kode delete PO di sini ada buy stop dan sell stop. Buy stopnya kena maka sell stopnya akan terhapus, itu kalau delete PO. Kalau normal PO buy stop kena, sell stopnya tidak ikut terhapus. Untuk TP all ini untuk ini tadi ya, close all trailing tadi ya. Jadi kalau salah satu kena trailing maka akan close all semua. Kalau TP trailing salah satu kena trailing ya yang close hanya yang trailing aja, itu kalau TP trailing ya. Untuk order off, kalau order on ini untuk mengaktifkan yaitu ke Telegram ya. Jadi kalau order on saat kita melakukan buy atau sell akan terkirim ke Telegram. Cocok ini untuk bagi rekan-rekan yang punya member
atau jualan signal bisa diaktifkan ini ya. Nanti kita melakukan buy akan terkirim ke Telegram grup, misalkan kita punya grup member kita banyak, kita bisa jualan signal di sini. Tapi ya kita harus melakukan order juga, karena apa yang kita lakukan akan terkirim ke Telegram itu ya. Mau buy limit, sell limit atau sell buy akan terkirim ke Telegram kalau ordernya kita on kan. Lalu signal on. Kalau signal on ini nanti saat ada terjadi signal di sini, ada cross MA, ada stokastiknya di atas atau bawah akan terkirim ke Telegram ya. Kalau signalnya kita on kan. Misalkan ada signal FA-nya ada cross H1 sedang cross, nanti akan terkirim ke Telegram itu ya. Itu kalau signalnya kita on kan. Lalu untuk MT4 on, kalau MT4-nya kita on kan saat ada signal atau kita melakukan pending order itu akan muncul pop up di sini ya. Nah, muncul pop up ini ya. Muncul pop up yaitu peringatan di MT4 langsung kita melakukan pending order itu. Kita MT4-nya kita on kan. Kalau ini MT4 kita on kan juga saat ada signal dari sini, dari apa tadi, dari sini, misalkan cross MA, ada stokastik di atas atau di bawah akan muncul pop up yaitu di chat ini, di MT4 ini muncul kalau ada pemberitahuan signal ya, misalkan kalau kita aktifkan MT4-nya ini. Kalau kita matikan ya tidak muncul di sini signal-signalnya. Lalu ada lagi yaitu check off atau check on ini. Check on ini kita bisa mengecek signal ya melalui Telegram. Kita klik kirim melalui Telegram, misalkan kirim ketik Euro USD, otomatis akan dibalas yaitu signal-signal tentang Euro USD daily. Kalau ingin H1 kita ketik Euro USD, H1 maka akan dibalas tentang signal yaitu H1 itu ya. Untuk check on itu untuk tanya-tanya signal di Telegram itu dengan check onnya kita aktifkan. Kalau kita matikan tidak bisa. Ini ya mode-modenya ini. Jadi review hari ini sudah lengkap ya. Apalagi kira-kira ini untuk untuk mode settingan belum ya. Ini bisa ditambah pairnya di sini, bisa ditambah apalagi yang mau dimunculkan. Nanti sekalian ada juga price-nya, ada spread-nya dan ada signalnya lengkap dari time frame M1 sampai MN lengkap semua ya. Sekarang masuk ke yaitu settingannya ya. Ini kita sembunyikan biar tidak menuhi cat. Nah, mode setting, ini kode aktivasinya dan template name. Template name ini sesuaikan nama template yang disimpan ya. Misalkan sudah terpasang EA-nya, lalu kita save template-nya, kasih nama sesuai. Misalkan namanya apa ya, ini sesuaikan di sini. Biar nanti saat buka cat baru langsung aktif EA-nya. Slip back, request chatnya ke sini untuk mendapatkan ID Telegram. Lalu ini untuk settingan MA-nya bisa 20, 50, 100. Di sini ada juga pilihan simple, exponential dan lain-lain. Untuk stokastiknya juga sama, bisa disetting mode exponential atau simple, DC 13, 33 bisa juga ya. Untuk setting RSI juga sama, MACD-nya juga bisa disetting. Untuk setting Bollinger Band-nya juga bisa di sini. Jadi semua kesukaan trader itu ya. Nah, untuk tambah pair, ini kita tambahkan pairnya apa? Kita koma, misalkan ada USD, kita tulis ada USD. Nah, bisa huruf besar dan huruf kecil bebas di sini. Harus ada komanya ya pemisahnya. Nah, misalkan di broker kalian tidak terbaca di sini
karakternya atau prefiknya. Tadi kan Euro USD ada lambangnya terakhir misalkan crash, tanda crash, atau di broker kalian akhirannya M, misalkan BTC USD M. Nah, itu tidak terbaca otomatis di sini, di tool ini bisa ditambahkan di sini. Setelah pair apa? Misalkan M, tambahkan. Kalau sudah terbaca otomatis ya tidak perlu ditambahkan ini. Jadi setiap broker kan beda-beda. Jika tidak terbaca otomatis kita tambahkan sendiri ya. Setelah pair ada karakter M, atau sebelum pair apa ada B ya misalkan. Ya isi aja di sini. Jadi nanti otomatis di pairnya yang di depan tadi terbaca ya. Tapi ini fitur ini sudah terbaca otomatis kok. Jadi tanpa menambahkan ini terbaca. Tapi itu untuk jaga-jaga aja, kalau tidak terbaca bisa ditambahkan di sini ya. Untuk time frame-nya sudah lengkap M1 sampai MN di sini. Mau dikurangin yang ditampilkan cuma ini H1 ke atas juga bisa. Untuk backgroundnya bisa kita ganti backgroundnya apa di sini warnanya. Lalu untuk tombol colornya ini bisa tombolnya warna biru tadi bisa dirubah juga. Oke ya, kembali lagi. Jadi tombol tadi bisa dirubah ya, ini tombol ini warna biru ini bisa dirubah, dan backgroundnya biru ini, backgroundnya ini juga bisa dirubah sesuai selera aja. Nah, untuk fungsi tadi ya, fungsi save template tadi kita save. Ini misalkan kita save templatenya, kita kasih nama apa, nanti samakan dengan di settingan tadi ya. Nah, fungsinya save template tadi untuk ini saya buka, misalkan saya mau buka cat yaitu BTC USD, bentar saya save dulu ya, saya save dulu namanya tadi sesuai itu. Asis kita save, kita mau buka cat yaitu ETH di H1, ETH H1 misalkan lah ya ini ya. Kalau M15 tinggal klik M15 nya, mau buka cat baru ini ya, saya mau buka ETH H1, kita klik aja H1 nya. Otomatis ini mau buka cat ETH H1 ya di sini. Ini H1 ini. Fungsinya menamakan save template tadi itu tadi agar otomatis muncul di situ. Nah, ya untuk menambahkan karakter ini tadi. Kalau ini otomatis terbaca crash, tanda crash pagar ini ya di belakang ini. Kalau ini tidak terbaca otomatis makanya ditambahkan tadi. Tuh, oke. Sepertinya sudah lengkap ini. Saya memberikan tutorialnya. Sekarang kita santai-santai tanya-tanya, mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang tool ini bisa ditanyakan dengan santai saja. Kita sambil musikan ya.